Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mitra Unik. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Di program studi ini, saya memiliki kehormatan untuk mengampu mata kuliah hukum cyber. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah hukum cyber ini sangat relevan di era digital seperti sekarang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa serta tantangan risiko di dunia maya, sehingga pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum di bidang ini menjadi krusial bagi para mahasiswa teknik informatika. Perkuliahan hukum cyber ini dilakukan dengan metode DAA atau Delivery Direction Assessment. Metode ini dirancang untuk memastikan penyampaian materi yang efektif, interaksi yang konstruktif, serta penilaian yang objektif terhadap pemahaman mahasiswa. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024 tentang pernyataan diri dosen terkait Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Khusus di aspek pengajaran, saya akan memulai dari deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah hukum cyber. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi yang berjumlah 3 SKS dan diajarkan pada semester 1. Mata kuliah hukum cyber membahas aspek-aspek hukum yang terkait dengan aktivitas di dunia digital. Fokus materi pada mata kuliah ini meliputi peraturan dan regulasi di ruang digital, perlindungan data dan privasi, kejahatan komputer dan cyber, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual atau HAKI, perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, dan juga konsep kebebasan berpendapat dalam penggunaan internet. Sumber hukum menjadi dasar regulasi hukum cyber. Perkembangan hukum cyber di Indonesia, karakteristik hukum cyber, serta jenis-jenisnya juga menjadi topik penting dalam mata kuliah ini. Materi penegakan hukum terhadap kejahatan cyber atau cybercrime dan pembuktian dalam kasus kejahatan cyber juga dibahas secara mendalam. Berikut adalah beberapa referensi umum yang digunakan untuk mata kuliah ini. Untuk referensi buku, teks, dan literatur, saya menggunakan Cyber Law, The Law of the Internet and Information Technology yang ditulis oleh Brian Craig. Yang buku ini memberikan panduan komprehensif tentang hukum yang mengatur internet dan teknologi informasi, termasuk isu-isu seperti privasi, keamanan informasi, dan juga kekayaan intelektual. Yang kedua, Digital Evidence dan Computer Crime, Forensic Science, Computer and Internet, oleh Eugene Casey. Buku ini membahas tentang bukti digital dan kejahatan komputer, serta bagaimana penegakan hukum menggunakan bukti digital dalam investigasi. Adapun referensi yang ketiga atau yang berikutnya adalah The Law of Cybercrime and Their Investigation, yaitu ditulis oleh George Curtis, yang menjelaskan tentang hukum yang mengatur kejahatan cyber dan metode investigasi. Oke, baik, selanjutnya ada pencapaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup pemahaman konseptual, penguasaan sumber hukum, kemampuan analis, pemahaman tentang kejahatan cyber sebagai kejahatan transnasional, pemahaman strategi pemberantasan kejahatan cyber, pemahaman tentang kaitan HAKI dengan hukum cyber, pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, dan pemahaman tentang privasi dan kebebasan berpendapat dalam penggunaan internet. Setelah mengikuti perkuliahan hukum cyber ini, diharapkan nantinya mahasiswa dapat mencapai beberapa kompetensi berikut. Yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan mampu menjelaskan konsep hukum cyber serta perkembangan Indonesia. Yang kedua, mampu memahami sumber-sumber hukum yang berkaitan tentang hukum cyber tentunya, baik dari konvensi internasional maupun hukum positif di Indonesia. Yang ketiga, memahami dan mampu menjelaskan konsep kejahatan cyber secara komprehensif. Yang keempat, memahami dan mampu menjelaskan kejahatan cyber sebagai kejahatan transnasional, serta memahami tindakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Yang kelima, mampu memahami konsep dan strategi pemberantasan serta penanganan kejahatan cyber, yang tentunya dengan menggunakan alat bukti yang lebih luas. Nah, yang keenam, memahami kaitan antara HAKI dengan hukum cyber serta mampu mengidentifikasi ruang lingkupnya dalam konteks hukum cyber. Yang ketujuh, memahami dan mampu menjelaskan konsep perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk pemahaman tentang undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur transaksi e-commerce. Yang kedelapan, memahami konsep privasi dan kebebasan berpendapat dalam penggunaan internet, serta mampu memahami implikasinya dalam konteks hukum cyber. Nah, untuk menggapai semua itu, mata kuliah hukum cyber akan dilakukan selama 16 pertemuan.
termasuk 2 pertemuan untuk UTS pada pekan ke-8 dan ujian akhir semester pada pekan ke-16. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, pekan sebelum UTS akan menggunakan metode pembelajaran berbasis belajar mandiri, dan pekan sebelumnya UTS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, dan maupun Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group ataupun forum diskusi di LMS yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Riau untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah dan penugasan maupun pengambilan materi yang diberikan. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah hukum cyber ini didapat dari kuis interaktif, penugasan diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Diskusi kelompok dinilai berdasarkan rubrik diskusi yang mencakup keaktifan setiap anggota kelompoknya. UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau yang kita kenal dengan multiple choice question, dan UAS dilakukan dengan presentasi oleh setiap masing-masing kelompok dari studi kasus yang diberikan. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah sebagai berikut. Kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah hukum cyber untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas dalam mata kuliah hukum cyber pada pertemuan keempat dengan topik cybercrime. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di siang hari ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah hukum cyber di pertemuan keempat. Namun sebelumnya langkah baiknya kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Ini adapun topik dari pertemuan ini adalah cybercrime, yang dimana kita akan mempelajari cybercrime dari tingkat atau dari konteks daripada teknologi dan juga mata kuliah ini. Nah, sebelumnya kita akan coba mengulang kembali atau mereview materi di pertemuan ketiga yang lalu, pertemuan kemarin, yaitu kita telah mempelajari sumber hukum cyber Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu ada sumber-sumber hukum cybernya. Yang pertama itu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum, kemudian Undang-Undang ITE ya, yang kita kenal dengan ITE, yang kemudian sekarang sudah ada perubahan-perubahannya yang hingga terakhir itu perubahan di tahun 2016, dan juga ada undang-undangan baru yaitu dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Nah, jadi kemarin kita sudah pelajari ini, dan juga kemarin juga di pertemuan di minggu lalu pertemuan ketiga kita juga udah tahu ya, misalnya nih di dalam KUHP nih ada yang namanya pelanggaran pornografi, kemudian ada pelanggaran jenis judi yang bersifat online, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan secara daring, kemudian carding ya, kemudian penipuan daring, dan juga device atau hacking. Nah, teman-teman sudah ingat dong, jadi pasal apa saja yang kemudian mempengaruhi nih dari pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, contohnya misalnya kalau yang mungkin pernah lihat nih di beberapa tempat ada yang lagi main judi online. Nah, ternyata judi online itu masuk dalam pasal 303. Nah, kalau teman-teman lu pernah ya, ada yang dulu kejadian pada saat itu ada namanya kejadian kasus 303. Pernah dengar itu ada salah satu polisi yang kemudian terduga ya, jadi tersangka, maka itu 303 itu kode daripada pasal terkait judi daring.
atau judi online seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk di Undang-Undang ITE yang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 ini juga sama. Jadi tapi ini akan lebih fokus atau lebih spesifik ya. Spesifik undang-undang ini mengatur dalam kegiatan-kegiatan transaksi elektronik gitu atau yang kegiatan daring seperti itu. Pertama, adanya pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran baik, pemerasan dan pengancaman misalnya. Jadi kalau teman-teman ada mungkin diambil video sure ya yang tanpa izin kita atau memang kita terekam di ruang privasi kita. Nah, yang untuk itu atau yang membuat konten mungkin ya itu sudah ada pasalnya seperti itu. Dan kemudian penyebaran berita bohong, ini yang paling banyak pada saat ini ya. Hoax yang kita kenal hoax itu di pasal 28 dan 45A dan sebagainya. Nah, termasuk nanti manipulasi data seolah-olah otentik. Nah, ini hati-hati nih buat ibu-ibu yang kemudian pakai filter TikTok gitu ya, yang mukanya kemudian jadi cantik gitu. Jangan-jangan kan kena ini tuh, kena manipulasi ya, macam awak tuh kan. Ya begitu ya teman-teman ya. Nah ini pelajaran kemarin ya minggu lalu yang harus kita ingat nih, karena poin-poin ini setidaknya kita udah, walaupun kita bukan di ranah hukum, keilmuan kita, tapi kita harus tetap mengetahui seperti ini karena ini untuk kemudian menjadi menjadi semacam pelindung kita, membatasi ruang gerak kita yang salah seperti ya, agar kita bisa menjaga perilaku-perilaku kita yang melanggar dari kejahatan seperti itu. Karena memang pada dasarnya itu karir di IT, profesi IT ini kita sekarang ini tentu sangat mudah ya, sangat banyak peluang-peluang untuk potensi pelanggar hukum misalnya, untuk hacking dan sebagainya. Maka itu kita harus mengerti ini sehingga kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar itu. Nah, ini contohnya nih yang untuk undang-undang baru nih, undang-undang tahun 2022 kemarin baru muncul, yaitu mengambil data pribadi milik orang lain tanpa izin, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, nah dan termasuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi orang lain, itu ada pelanggarannya. Nah, seperti yang teman-teman udah cek kemarin ya, apa-apa saja yang apa-apa saja yang kemudian hukumannya gitu ya, punishmentnya atau sanksinya. Nah, silakan teman-teman cek kembali di berkas atau file di undang-undang yang kemarin sudah kita berikan. Oke, baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang cybercrime. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita tempuh atau kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, teman-teman mahasiswa mampu mengerti apa itu memahami pengertian cybercrime. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis apa-apa cybercrime-nya. Kemudian mahasiswa memahami implikasi dan faktor terjadinya aktivitas cybercrime. Nah, jadi 3 poin ini kawan-kawan akan kita pelajari hari ini. Dan bagi teman-teman nanti yang belum paham atau memang belum jelas, silakan bertanya tanpa harus menunggu di hari pembelajaran. Jadi kalau ingin bertanya langsung saja angkat tangan. Baik, saya awali dengan yang namanya tuh definisi daripada cybercrime. Ya. Oke, baik, saya ingin bertanya dulu pada siapa namanya? Rivo pernah tahu cybercrime? Pernah ya Rivo ya? Cyber itu crime itu kejahatan. Nah, menurut Rivo nih, kira-kira cybercrime atau kejahatan dunia maya itu apa? Kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer. Nah, tepat sekali Rivo. Jadi salah satu teknis daripada kejahatan dari dunia maya itu dia menggunakan alat gitu ya. Salah satu alat yang digunakan itu adalah komputer. Jadi kejahatan ini tidak terjadi di dunia nyata. Jadi tapi perilakunya sama. Misalnya ini, sama-sama mencuri. Kalau di dunia nyata nyopet, ambil HP gitu kan, copet. Tapi kalau di dunia maya beda lagi. Tetap juga nyopet, tetap ngambil juga, hacking bank atau akun Shopee Paylater orang dan sebagainya ya. Dan pernah kejadian seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk cybercrime. Nah, memang cybercrime ini dipicu dengan benar kata Rivo tadi, yaitu adanya kehadiran yang disebut dengan komputer dan juga berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi, tentunya akan memicu perkembangan teknologi yang baru yang secara cepat, pesat. Namun perkembangan teknologi ini seperti silet. Nah,
dia punya dua mata pisau, satu positif, satu negatif. Nah, sekarang kita akan fokus pada yang negatif ini. Kalau positifnya tentu kita sudah paham ya. Yang negatifnya adalah munculnya yaitu bahkan fitur-fitur baru dan munculnya jenis profesi baru, bahkan munculnya tingkah laku baru yang tadinya berpindah dari dunia nyata menjadi dunia cyber, yaitu yang kita sebut dengan cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Saya Pak. Oh, oke, silakan, bagus. Saya mau nanya Pak, apakah cybercrime ini dibatasin dengan geografis Pak? Oke, baik. Terima kasih, bagus. Pertanyaan bagus sekali. Jadi pertanyaan bagus itu begini teman-teman. Apakah aktivitas cybercrime ini itu dibatasi oleh geografis ya, oleh ruang gitu ya. Nah, kita kembali ke konsep internet dulu nih, kita bahas konsep internet. Apakah saat ini kita, bisa nggak saat ini kita pergi ke Singapura hari ini, pada saat ini? Bisa Pak? Bisa. Bahasa pergi ini dalam dunia IT kita berselancar ke sana. Ternyata Facebook yang kita akses di tangan kita, di genggam kita itu servernya ada di Singapura. Bisa nggak kita mengakses situs Hawaii? Bisa nggak kita mengakses gimana keadaan Bali sekarang? Kita bisa deteksi dengan GPS dan sebagainya gitu. Nah, jadi dari prinsip internet ini bagus, yang kemudian letak geografis itu menjadi nol tanpa batas. Jadi kalau saya ada, nah ini slide-nya seperti ini. Jadi dunia cyber ini memiliki batasan geografis yang menjadi nol. Jadi tidak ada batasan. Sehingga tidak hanya orang Indonesia yang bahkan orang luar negeri sana itu bebas untuk mengakses situs di Indonesia. Sehingga potensi yang terjadi adalah secara langsung mereka juga bebas dan bisa untuk kemudian menjadikan Indonesia sebagai target aktivitas kejahatannya. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah cybercrime ini Pak kemudian ada letak geografis, maka jawabannya tidak. Bahkan kalau bagus seorang ahli perusak gitu, ahli hacker gitu, bagus bisa nih, mungkin tidak suka dengan Israel atau sepertinya gitu, nah, silakan, mungkin bagus bisa melakukan sesuatu di sana seperti itu. Ya, kalau ya ini kalau. Ya, Pak. Baik, terima kasih bagus pertanyaannya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba mempelajari, atau saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bahwa saat kita belajar pada hari ini pun, pada saat ini pun, aktivitas cybercrime tersebut sedang berlangsung. Nah, seperti tadi seperti pertanyaan yang bagus di sesi sebelumnya, bahwa apakah kemudian cybercrime itu terbatas oleh ruang dan waktu gitu ya? Kalau bahasanya tadi ya saya ulangi seperti itu. Maka kita akan coba nih, kita akan coba melihat ini ada dua buah situs ya. Salah satunya ini ada dua situs. Yang pertama itu dari kaspersky.com, yang kemudian dari threatmap40god.com. Ini merupakan situs teman-teman untuk monitoring aktivitas real time yang sekarang sedang terjadi terkait serangan-serangan cyber. Oke, yuk kita coba akses ke salah satu ini, mungkin yang ke Live Cyber Threat Map-nya yang punyanya 40guard.com. Oke, saya pindahkan dulu. Baik. Oke, ini dia. Terlihat nggak nih? Terlihat ya? Nah, jadi yuk kita coba cek nih. Ini adalah aktivitas yang sekarang sedang terjadi secara real time. Oke, real time. Ini penyerang. Oke, serangannya dari sini. Apa yang diserangnya, kemudian ini tingkat kerusakannya, kemudian ini lokasinya, lokasi penyerangnya. Jadi itu ada United States, ada Kanada, tadi kita ada Meksiko dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi, nih. Kelihatan ya? Nah, ini real time, jadi saat kita belajar, ada yang lagi perang nih ceritanya nih. Nah, yuk kita bisa kemudian mengeksplor lagi lebih jauh, itu untuk, ini dia. Oke. Misalnya kita coba akses ya. Yuk kita zoomkan dulu. Oke. Kita akses ini daerah. Oke, ini Amerika. Kita cek kalau ini Indonesia. Kalau akan kita coba kita di Indonesia,
Kalau di sini pada saat ini Indonesia agak aman-aman aja nih. Siang hari ini ya. Teman-teman terlihat ya. Aktivitas serangannya hanya di sini gitu. Tapi jangan salah dulu karena bisa saja terjadi ada dua kemungkinan. Satu, memang pada saat ini atau Vertigor ini fokusnya baru pada sini. Nah, oh tapi ada tuh. Lihat ya. Kelihatan ini yang muncul titik-titiknya. Ini kira-kira ini Malaysia lah ini. Oke. Nah, jadi bisa aja ini mungkin pada hari ini mungkin belum banyak. Kalau biar teman-teman, saya pernah juga ngecek-ngecek ini, itu malam hari itu luar biasa Indonesia bermain juga di Indonesia. Tidak kalah, Indonesia tidak kalah. Oke. Jadi kurang lebih, nah inilah yang bisa saya teman-teman bisa lihat ini. Nah tuh, jadi kayak terlihat ini seperti game apa nih kalau kita? Ya, seperti game ini ya. Kalau dulu tuh zaman itu Point Blank gitu ya. Oke, baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Nah, jadi untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita. Dan teman-teman silakan dipelajari kembali di rumah nanti. Kita punya grup forum. Baik di WhatsApp maupun di LMS kita, silakan jika ada yang ditanyakan bisa teman-teman sampaikan di LMS ataupun di grup WhatsApp. Selanjutnya nanti silakan di rumah atau di rumah teman-teman bisa mengakses ini seperti yang slide-nya yang sudah saya berikan juga di LMS. Jadi silakan nanti download slide-nya pembelajaran kita di LMS. Oke, sekian saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.